قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kami haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Pagi hari ini kita diberikan nikmat dan kemudahan untuk bisa berkumpul di ruang rapat gedung Pesantren Al-Ukhuwah, yang tentunya ini adalah sesuai yang kita rencanakan akan ada penyampaian materi dari beliau Bapak Agus Tirsulo yang sekarang ini memikul amanah di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo pada bidang PAIS singkatan apa Ustaz? Pendidikan Agama Islam. Dan beliau asli Sukoharjo, Muter. Istrinya juga sudah berkeluarga, istri satu, zojahnya satu, seperti kita kecuali Ustaz Perwan. Kemudian juga putranya berapa Ustaz? Alhamdulillah putranya ada dua, putra dan putri, tapi banyak ya, seperti kami juga alhamdulillah. Dan insya Allah pagi hari ini beliau berkenan bisa hadir dengan kita untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian terkait dengan beban amanah yang kita pikul di Madrasah Salafiyah Al-Ukhuwah, atau untuk sekarang ini lebih disebut dengan program kesetaraan pada pondok pesantren tingkat ula PKPPS tingkat ula Al-Ukhuwah, yang mana program ini termasuk program yang langka karena di Kabupaten Sukoharjo setahu kami ada dua yang tidak seperti program tingkat SD atau MI yang begitu banyak di Sukoharjo. Kalau kita lihat untuk program yang formal, ada SD, ada MI itu sangat banyak, ada SD negeri, MI pun ada yang negeri, ada yang swasta. Maka untuk program yang menginduk ya, kita punya link dengan Kementerian Agama lewat jalur pendidikan Muhammadiyah, yaitu kesetaraan tingkat ula, hanya ada di MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo ini, dengan yang satu ada di wilayah Sukoharjo bagian barat ya, namanya Kemilupa. Yang jelas memang program ini sangat langka, bahkan di beberapa program yang kami ketahui di Imam Bukhari, terus di Ibn Bas, untuk program-program yang berjalan dengan nama Madrasah Salafiyah ini sudah ya ditinggalkan. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT ya, di tengah-tengah ramainya program pendidikan tingkat SD kita masih eksis, dan jumlah santri kita ada 305 ya, ada 305 jumlah santri ya, 305, yang mana dari 300-an santri ini ada yang asrama dan non asrama. Untuk yang putra ada sekitar 35 santri asrama. Untuk yang putri ada 23
santriwati asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah Madrasah Salafiyah Ula yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menyemangati kembali kita bersama di dalam rangka memikul amanah sebagai bagian dari sivitas akademika Madrasah Salafiyah Ula yang ada di Pondok Pesantren Al-Buah. Yang pertama, saya itu dulu diangkat pegawai itu 2005 di Dimin Sukarso selama 10 tahun. Saya di Dimin Sukarso selama 10 tahun. MSU belum lahir kan? Belum lahir. Jadi Pak Agus itu pindah karena sudah ada di sini. Kepala yang pertama itu kalau tidak salah cuma 2 kelas itu. Dan ini setelah 10 tahun saya dilanjutkan pengembaraannya ke Sukarso selama 4 tahun. Kemudian selama 5 tahun melanjutkan di PD Pondren. Jadi mengurusi pondok pesantren Kabupaten Sukarjo selama 5 tahun. Per 1 Maret kemarin, karena saya pengen pindah. Tapi dipindah tugaskan ke pendidikan agama Islam, ngurusi guru agama Islam Kabupaten Sukarjo. Karenanya ini beberapa kalau dari pekerjaan, kemudian dari pendidikan. Pertama kali setelah lulus dari Al-Islam, saya melanjutkan diploma 1 komputer selama setahun. Gandeng anak lanang dari DW, karena kakak saya itu kudu raputu kuliah ICG. Ini nanti akan teralami dengan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena nanti ke depan guru madrasah di level apapun, baik pondok pesantren maupun apapun, gelem ora gelem kudu sarjana. Gelem ora gelem kudu sarjana. Nah, tapi jangan sampai kalau menjenengan kita semua nanti itu jangan sampai kita itu tidak mau mengikuti sebuah aturan yang menjadikan kita kehilangan sesuatu yang lebih penting. Jadi nek caranya itu kalau yang penting itu tidak menjadikan kita itu harus keluar dari apa yang kita yakini, ya sudah dijalani saja. Jadi, kemudian saya S1 di agrobisnis UNS. Setelah itu jadi pegawai di Kemenang. Diangkat pegawai masih posisi skripsi. Jadi mahasiswa abadi saya 7 tahun. Jadi masuk di UNS masih posisi skripsi. Akhirnya saya harus resign 2 tahun. Desain 2 tahun dan satu-satunya mahasiswa yang ora diganti judul karo dosen. Jadi 2 tahun itu tidak diganti judul sama dosen saya. Akhirnya saya lulus di 2007. Karena saya ditempatkan di Min Sukarjo, mau tidak mau akhirnya saya ikut terjun. Dan ini pengalaman ini akan saya bagi dengan jenengan di MS. Saya mengambil angka. Jadi nek carane angka 4 ini zaman dulu itu SIM-nya guru. Guru ki nek nganggo angka 4 ora di alam dunia. Dan di antara kelemahan pondok pesantren di wilayah kita itu, ilmu sudah ada. Ning ilmu alat belum ada. Ilmunya ada, ning ilmu alatnya belum mencukupi. Berarti yang ada di kepala jenengan itu mencukupi untuk ditransfer ke anak. Ning carane transfer. Yang ini yang perlu satu cara tersendiri. Termasuk anak-anak yang jenengan mau menerangkan kepada mereka al-maun misalkan. Kita jenengan ngajar ke tafsir. Godit 500.000 itu bagi anak mereka yang visual ngerti. Memberi itu dengan itu. Orang karena bagi anak-anak yang mendengarkan kan ucapan kejopan. Visual itu memberi kudu ngerti sing diberi ki apa, Pak? Pak guru ki jare ngeki ora tau ngeki. Duwe panganan dipangan dhewe. Pak Ustaz itu asatidzah katanya memberi kepada orang lain itu bagus. Wong aku ngelak banget ya. Jalo yo ora dikek.
Terus ketika jenengan bersama mereka bukan dalam hal-hal tertentu, maka bersikaplah sebagai teman sebaya. Ini saran saya. Karena maksudnya dalam pembelajaran ya, bukan dalam hal sesuatu yang misalnya kondisi di luar dan sebagainya ya. Nah itu karena ketika jenengan dalam hal pembelajaran itu kadang-kadang menjadi tutor sebaya, itu akan mudah ditangkap mereka. Tutor sebaya maksudnya gini, bahasa yang biasa digunakan dia seperti apa, jenengan selami Pak. Oh, kudu aku ojo bahasanya terlalu tinggi sehingga tidak menjadikan dia paham terhadap apa yang jenengan sampaikan. Nanti setelah pertemuan beberapa kali jenengan akan memahami. Aku nek bahasa tinggi ki anak aku gak mudah. Ini perlu jenengan sampai, perlu jenengan. Kenapa saya bisa memintakan ini ya setelah saya mengajar lama. Maka jenengan ketika berjumpa dengan murid, buatlah sesuatu yang menjadikan murid itu tertarik dengan jenengan. Jenengan sendiri yang tahu kan? Tertariknya dengan apa? Apakah saya mulai dengan cerita, ya kan? Apakah saya mulai dengan apa pembukaan sebagaimana dan sebagainya? Jenengan akan tahu. Jadi ketika bertemu dengan murid, buatlah mereka nyaman ketika belajar. Membuat nyaman ini sangat penting. Karena apa? Sedikit saja yang jenengan sampaikan akan masuk ke dalam dia ketika dia merasa nyaman, tidak terintimidasi. Dan ini diantara kenapa saya sampaikan pondok itu roto-roto model intimidasi itu biasa. Intimidasi itu jadi hilangkan itu Pak, hilangkan. Karena apa? Anak itu akan maju dan sebagainya, tetapi dalam koridor-koridor tertentu, ya misalnya di masjid, ya kan, misalnya di dalam upacara, di dalam ini tetap harus dibedakan. Tapi di dalam pembelajaran supaya mereka masuk, jenengan harus betul-betul mampu menyelami kepada mereka. Berikan game-game kecil kepada mereka sehingga mereka menjadi paham. Banyaklah baca buku alat bagaimana menyampaikan suatu ilmu. Karena jenengan mungkin yang lulusan pondok belum banyak mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengajar.
هذا القرآن يوحدنا لطريق